Selamat siang. Mungkin teman-temannya diminta untuk segera masuk ya ke dalam ruang kelas Zoom. Saya lihat ini Pak Alam sudah hadir. Selamat siang Pak Alam. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, Selamat siang, Pak. ya. Selamat siang Pak Alam. Ya, sebagailah. Selamat siang. Selamat siang. Saya Mairina Pak. Faila tidak bisa hadir. Sorry, maaf Mbak Mairina. Iya, mohon maaf. Bentar ini saya coba men-share screen. Ya baik, saya tidak ingin mengambil waktu banyak Pak Alam untuk menunggu gitu ya Pak Alam ya. Kita mulai saja Pak Alam. Ya, terserah. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta mata kuliah Kapita Selekta. Seperti yang Anda ketahui ya, mungkin kita ada miss hari Senin kemarin begitu ya. Jadi Pak Alam Surya Putra yang akan memberikan materi mengenai ecological, saya jadi lupa nih judulnya. Ecological Fiscal Transfer. Ecological Fiscal Transfer ini tidak bisa hadir Senin kemarin, jadi kita ganti pada hari ini ya, di hari Rabu. Kami mohon maaf juga nih Pak Alam, kebetulan sedang berlangsung konferensi ETMC mengenai lingkungan dan lain-lain yang diadakan oleh program studi kami dan kebetulan bertempat di Bali gitu. Jadi kami para dosen juga sedang ada di Bali. Jadi pas Pak Alam juga tidak bisa hadir offline, jadi ini kesempatan ya. Oke, baik. Jadi Pak Alam, kami ini program studinya adalah teknik lingkungan begitu ya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan instrumen ekonomi itu adalah sesuatu yang sangat baru pada kami. Karena itu di kuliah Kapita Selekta ini kerjasama antara program studi dengan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan, Teh Citra dan kawan-kawan itu adalah berusaha untuk mengenalkan ini dan mendekatkan instrumen ekonomi gitu ya ke teman-teman teknik lingkungan yang mungkin dalam 1 tahun ke depan ya akan menjadi fresh graduate ya dan environmental engineer baru gitu dari ITB begitu ya. Jadi mereka tahu arah perkembangan ya, arah perkembangan dan pendekatan dari masalah-masalah lingkungan, isu lingkungan salah satunya adalah dengan instrumen ekonomi seperti ini. Gitu ya. Jadi teman-teman semua ini ada dari S1, ada dari S2 Pak Alam, gitu ya. Izinkan saya mengenalkan sedikit mengenai Pak Alam. Jadi background beliau adalah sebagai antropolog gitu ya dari Universitas Erlangga. Kemudian sudah 15 tahun berpengalaman di bidang kepemerintahan gitu ya, desentralisasi, reformasi ekonomi ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan gitu ya. Kemudian beliau juga menjadi konsultan di World Bank gitu ya untuk isu-isu local economic development gitu. Dan mulai tahun 2004 beliau ada atau bekerja di Asia Foundation gitu ya.
dan sekarang sebagai Director of Environmental Governance Unit gitu ya. Yang mungkin nanti Pak Alam bisa bercerita sedikit begitu ya, apa saja yang dikerjakan atau yang berkaitan dengan environmental governance ini gitu ya. Karena ini banyak ya Pak ya, ada investigasi korupsi juga ya. Ya ini mungkin hal-hal yang kalau buat anak TL mungkin wah apa ini hubungannya bagaimana dan sebagainya begitu ya. Dan apa nih kaitannya sekarang dengan ecological fiscal transfer ini gitu. Baik, mungkin tanpa berpanjang banyak kata, karena jujur saja saya juga mengenai ecological fiscal transfer ini juga hal yang baru buat kami, Pak. Jadi ingin memberikan waktu yang cukup banyak untuk Pak Alam untuk bercerita begitu ya, atau melakukan presentasi mengenai judul tersebut begitu. Kami persilakan Pak Alam waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Mbak Meriana atas waktunya. Ya, saya coba ini dulu dengan sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Oke. Ya, sebelum saya masuk ke isu ecological fiscal transfer tadi penting Mbak Meriana dan Bapak Ibu sekalian mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Asia Foundation dalam khususnya unit yang saya ampu yaitu environmental governance. Jadi dalam pendekatan kami persoalan lingkungan saat ini penting untuk didekati dengan pendekatan tata kelola atau yang kita sebut pendekatan governance. Kenapa? Karena sebelumnya Asia Foundation pernah melakukan kajian internal yang terkait bagaimana kerusakan-kerusakan hutan dan lahan yang ada di Indonesia itu selain ada persoalan-persoalan non-human atau persoalan-persoalan karena bencana alam, tetapi ada persoalan-persoalan yang itu disebabkan karena tata kelola. Tata kelola di sini ini misalnya bagaimana persoalan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan dan lahan itu bisa dibuka. Bagaimana terkait dengan keterbukaan dan akuntabilitas di dalam pemberian izin-izin di sektor sumber daya alam itu juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam pendekatan kami, persoalan hilangnya tutupan hutan atau hilangnya atau rusaknya sumber daya alam di Indonesia itu tidak sekedar bisa didekati dengan persoalan-persoalan teknis melalui misalnya rehabilitasi maupun restorasi atau melakukan kegiatan tanam menanam, tetapi menurut pendekatan kami harus dilakukan perbaikan tata kelola dari sektor pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam ini, termasuk sektor kehutanan. Nah, pendekatan ini salah satunya adalah dengan melihat bagaimana hubungan antara bukan hubungan antara tetapi bagaimana desentralisasi atau politik pemerintahan yang ada di Indonesia itu berpengaruh juga di dalam politik alokasi politik sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang kemudian kita masuk ke dalam salah satu isu yang atau satu sektor dari tata kelola yang menurut kita itu perlu diperbaiki dari sisi kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kami mengembangkan ini bersama dengan teman-teman dari masyarakat sipil atau yang biasa disebut dengan LSM tentang reformasi kebijakan fiskal berbasis ekologi ini. Nah,
gagasan ini atau pendekatan ecological fiscal transfer yang dikembangkan oleh Asia Foundation bersama dengan teman-teman masyarakat sipil itu didasari oleh beberapa hal. Pertama, kita melihat bahwa teori desentralisasi ini terlihat belum ya? Terlihat, Pak. Oke, sorry. Ya, kami melihat bahwa teori mengkaitkan teori federalisme fiskal dan eksternal positif dalam pengelolaan lingkungan hidup ini menjadi bagian dari pengembangan gagasan ini, di mana hutan dan sumber daya alam itu merupakan dalam konsep eksternal positif eksternal positif yang ada, eksternalitas positif yang ada. Hutan dan sumber daya alam ini merupakan bagian dari pengelolaan barang dan jasa publik, di mana pemerintah menjadi bagian dari pengelolaan ini. Dan federalisme fiskal itu digunakan, teori ini digunakan ketika desentralisasi di Indonesia ini diberlakukan pada saat ini, di mana ketika desentralisasi itu dilakukan, pemerintah daerah memiliki kewenangan di dalam pengelolaan kebijakan mereka maupun kebijakan fiskal mereka. Dalam hal ini pemerintah daerah khususnya memiliki kewenangan di dalam pengelolaan itu. Nah, yang kedua, bagi kami dampak ekologi, kerusakan ekologi khususnya itu berdampak pada manusia yang membutuhkan persoalan serius dan membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Dan dalam faktanya kita masih menemukan bahwa pengukuran kapasitas fiskal yang ada di banyak negara atau negara-negara yang menganut rezim federalisme fiskal atau desentralisasi fiskal itu membatasi fungsi ekologis dengan kebutuhan-kebutuhan fiskal lainnya. Dalam hal ini yang lebih populer dalam kebutuhan fiskal itu kebutuhan yang terkait dengan pelayanan publik, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Sehingga seringkali sektor atau fungsi ekologis di dalam desentralisasi fiskal atau federalisme fiskal itu sendiri, sektor ini menjadi terabaikan begitu. Dan dalam teori-teori federalisme fiskal atau desentralisasi fiskal, kebijakan konservasi itu juga sebagai pendekatan baru atau istilahnya disebut sebagai intergovernmental transfer fiskal, di mana memungkinkan sekali bahwa pemerintah di atasnya atau pemerintah di pusat atau di provinsi atau di kabupaten itu memungkinkan sekali juga memberikan mekanisme transfer kepada pemerintah di bawahnya, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah desa. Dan skema-skema transfer fiskal untuk kebijakan konservasi, kebijakan penanganan ekologi ini menjadi sesuatu yang relatif baru di beberapa negara-negara yang menganut rezim desentralisasi atau federalisme fiskal itu. Nah, untuk itu gagasan ini pengembangan kebijakan ekologi fiskal transfer ini mencoba untuk memobilisasi pendanaan lingkungan hidup ini untuk kepentingan proteksi lingkungan hidup tersebut. Dan diharapkan ini bisa menjadi instrumen inovatif untuk mendorong daerah agar bisa mempertahankan dan menciptakan kawasan ekologinya menjadi lebih baik. Itu gagasan awalnya. Dan kenapa di gagasan awal ini kami menyebut sebagai membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran ini dikarenakan satu, bahwa gagasan ini muncul dari
gagasan masyarakat sipil untuk merespon pendanaan lingkungan hidup yang terbatas yang disediakan oleh pemerintah dari kajian-kajian kita sebelumnya. Dan yang kedua, dari pinggiran karena kami ingin mencoba melakukan piloting dari beberapa wilayah atau daerah-daerah yang memiliki kewenangan melakukan desentralisasi fiskal, dalam hal ini dari kabupaten maupun provinsi, yang nantinya ini didorong menjadi kebijakan nasional. Dan dari pinggiran itu kami juga menyasar aktor-aktor lain yang bisa memberikan tekanan atau memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah, forum-forum green leadership yang ada di daerah itu dikembangkan. Yang kedua juga melibatkan DPR untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pentingnya ecological fiscal transfer ini untuk bisa dilakukan. Nah, masuk ke agak substantifnya bahwa mengapa sebenarnya ecological fiscal transfer ini penting bagi pemerintah Indonesia. Dan ini narasi yang kita bangun bersama dengan masyarakat sipil. Pertama, kami melihat bahwa pemerintah saat ini sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbagai instrumen-instrumen yang sudah dibuatnya, instrumen-instrumen kebijakan yang sudah dibuatnya. Pertama, misalnya ketika pemerintah meratifikasi Perjanjian Paris, di mana ada komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, begitu ya, dan komitmen ini juga menjadi bagian penting dari agenda diplomasi luar negeri yang bagi pemerintah Indonesia sendiri. Yang kedua juga komitmen terhadap pembangunan rendah karbon yang kita biasa disebut dengan Low Carbon Development Initiative, di mana kebijakan-kebijakan pembangunan Indonesia sekarang diarahkan untuk benar-benar harus utamakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dengan cara melakukan efisiensi sumber daya alam dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat untuk terlibat di dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada termasuk kehutanan. Dan ini sudah ditandai dengan masuknya pendekatan pembangunan rendah karbon ini di dalam RPJMD pemerintah Indonesia yang berlaku sampai 2024, di mana di dalam penyusunan KLHS kajian lingkungan hidup strategisnya, mereka sudah memasukkan kajian-kajian dengan modeling terkait dengan skema-skema pembangunan rendah karbon ini. Dan yang ketiga, di dalam banyak hal, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pemerintah juga memiliki target-target yang spesifik untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan terukur. Misalnya, pemerintah Jokowi mencanangkan agenda perhutanan sosial di mana memberikan alokasi 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat misalnya. Kemudian di pemerintah daerah mereka juga mengembangkan skema-skema kebijakan yang disebut dengan katakanlah ada yang disebut dengan Musi Banyuasin Hijau atau Mubah Hijau, ada yang disebut dengan Sigi Hijau, ada yang disebut dengan Riau Hijau, yang semuanya memberikan arahan-arahan untuk bagaimana memainstreaming isu-isu pembangunan berkelanjutan di dalam perencanaan pembangunan mereka itu sendiri. Namun, dalam konteks perencanaan ini, ternyata menurut kami, analisis kami, ini tidak diikuti dengan komitmen anggarannya. Alokasi anggaran pemerintah untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, misalnya dari agenda-agenda hutan dan perlindungan lingkungannya, itu sangat terbatas. Jadi dari sisi dukungan anggaran pemerintah, transfer dana perimbangan
transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah yang berwawasan lingkungan itu hanya 0,3% dari total 72,6 triliun. Jadi ini juga masih sangat kecil sekali. Yang kedua, dana insentif daerah yang dikembangkan oleh pemerintah itu dari alokasi tahun 2019 sebesar 10 triliun itu sama sekali tidak memasukkan isu-isu ekologis di dalam skema itu, kecuali pengelolaan sampah. Jadi isu-isu ekologis dan isu-isu pengelolaan lingkungan dan hutan itu hanya diwakili oleh pengelolaan sampah yang ada. Dan itu pun dari alokasi dana insentif daerah yang ada masih sekitar 1% dari total yang ada. Ketiga, itu yang lebih mendukung lagi temuan-temuan ini terkait dengan spending atau penyerapan belanja daerah, belanja yang ada di belanja APBD yang ada di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, di mana belanja daerah untuk sektor lingkungan hidup itu rata-rata di bawah 2%. Jadi ini menunjukkan asumsi-asumsi inilah yang menunjukkan bahwa persoalan fiskal ini masih khususnya untuk sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam itu masih dibatasi atau tergeser dengan persoalan-persoalan lainnya, yaitu dalam hal ini pelayanan publik. Nah, untuk itu perlu mekanisme baru nih untuk mendorong atau melakukan reformasi skema pendanaan lingkungan hidup yang lebih baik untuk menjamin ketersediaan anggaran yang ada di sini. Nah, dari dasar inilah, asumsi-asumsi inilah yang kemudian kita melihat kerangka kebijakan apa yang sebenarnya bisa memungkinkan untuk mendorong reformasi fiskal berbasis ekologi di Indonesia. Rujukan penting bagi kami adalah Undang-Undang 32 tahun 2019 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, di mana di dalam undang-undang ini ada yang disebut dengan instrumen untuk pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang ada di undang-undang ini kemudian oleh pemerintah diterjemahkan dengan keluarnya PP 46 tahun 2017, di mana di dalam PP 46 tahun 2017 ini memang mengatur tentang yang disebut dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup, di mana di dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup ini ada beberapa fungsi-fungsi pelestarian lingkungan hidup yang bisa dimulai dengan beberapa instrumen. Pertama, instrumen perencanaan dan kegiatan ekonomi, yang itu bisa didorong melalui skema pengembangan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun di daerah. Dan ini sampai sekarang juga masih tantangannya luar biasa bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah di tingkat nasional maupun daerah untuk mengembangkan neraca SDA dan lingkungan hidup. Yang kedua, juga PDB dan PDRB lingkungan hidup, atau istilah sekarang PDB dan PDRB hijau, begitu, hijau atau biru. Dan kemudian skema-skema imbal jasa lingkungan hidup antar daerah itu sudah mulai berkembang, dan internalisasi biaya lingkungan hidup yang ada saat ini. Instrumen kedua terkait dengan instrumen pendanaan lingkungan hidup sendiri, di mana ada mekanisme misalnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, di mana di beberapa sektor sudah muncul, yaitu dana jaminan reklamasi, dana reboisasi, itu bagian dari skema-skema ini. Kemudian juga ada dana penanggulangan kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, itu ada bagian penting dari dalam skema-skema ini. Serta dana amanah atau bantuan konservasi. Di skema ini pemerintah sudah membentuk yang namanya Badan
BPDLH, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Dan BPDLH ini merupakan kolaborasi atau kerjasama antar dua kementerian, KLHK dan Kementerian Keuangan, untuk memberikan dana amanah atau dana bantuan konservasi yang bisa diberikan kepada baik pemerintah daerah maupun kepada masyarakat sipil ataupun kepada pihak-pihak lain dalam tujuan konservasi. Dan skema-skema lain yaitu skema yang disebut insentif dan disinsentif. Dasar instrumen ekonomi lingkungan hidup inilah yang menjadi dasar pengembangan gagasan yang disebut ecological fiscal transfer itu sendiri. Di mana prinsip yang digunakan dari pendekatan ini adalah memadukan antara public finance dengan dimensi ekologisnya. Jadi secara teoritis konsep ecological fiscal transfer ini merupakan arena dari teori desentralisasi fiskal atau federalisme fiskal dengan kewenangan pengelolaan ekologi yang ada di daerah. Yang kedua, juga kompensasi untuk eksternalitas positif dalam menjaga konservasi SDA dan menghindari kegagalan pasar dalam pengelolaan ekologi itu sendiri. Titik tekan dari gagasan ini berada dari sisi alokasi intergovernmental fiscal transfer, termasuk di dalamnya adalah revenue sharing arrangement. Dan arena-arena sebenarnya cukup banyak arena-arena untuk pengembangan ecological fiscal transfer. Dari catatannya Sony Mumbunan misalnya, konsep ekologi dalam arena EFT itu ada 4 arena yang bisa dikembangkan. Misalnya dari sisi collection, itu pemerintah juga sudah mengembangkan namanya DBH, dana bagi hasil dari dana negosiasi, misalnya DBHDR. Dari sisi alokasi itu pengembangan DAU kaya hutan misalnya, DAU tutupan hutan misalnya, itu juga sudah dikembangkan oleh Brasil. Nah, di Indonesia itu juga sekarang DAU-nya memasukkan komponen ini. Dari sisi distribusi itu juga ada namanya DAK lingkungan hidup dan DID untuk yang memungkinkan untuk pengembangan skema ini, maupun mix dari ketiga skema ini, dari skema koleksi, dari sisi alokasi maupun dari sisi distribusi, yaitu yang ada dari skema DBH-DR atau dana reboisasi, di mana menggabungkan antara koleksi, alokasi, dan distribusi. Nah, sorry. Ini mungkin Mbak Tamira, Mbak Anissa bisa di-mute. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Ini beberapa rujukan atau reference tentang yang disebut dengan ecological fiscal transfer dari bacaan-bacaan praktek-praktek yang sudah ada, di mana ecological fiscal transfer ini merupakan transfer pendapatan publik antar pemerintah dalam satu negara berdasarkan indikator ekologisnya. Jadi itu konsepsi dasar dari yang disebut dengan ecological fiscal transfer, yang mensyaratkan bahwa terjadi intergovernmental transfer mekanisme begitu, dan di sektor ekologi. Yang kedua, EFT juga bisa menggabungkan budget pemerintah daerah untuk pembiayaan pelestarian lingkungan hidupnya. Dan ini semuanya tujuannya juga sama, tujuannya untuk mendorong ekosistem ekologi yang lebih baik. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh masyarakat sipil bersama kami adalah belajar dari praktek internasional yang sudah ada di Brasil, India, Prancis, Cina, dan beberapa negara lain, termasuk Swiss misalnya, di dalam penekanan pada ecological fiscal transfer. Sehingga dari konsepsi ini kami membangun definisi tentang ecological fiscal transfer itu sebagai
transfer keuangan atau fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah nasional atau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kepada pemerintah di bawahnya, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan desa, yang menurut kita ini mereka dalam yurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi penekanan pada skema EFT yang kita kembangkan adalah pada namanya yang disebut dengan berdasarkan kewenangan dan kinerja. Jadi performance based. Artinya pemberian transfer atau insentif fiskal kepada pemerintah di bawahnya itu berdasarkan kinerja mereka, kinerja yang baik di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang ada di daerah. Skema ini yang kemudian dikembangkan dengan mekanisme transfer fiskal yang ada di Indonesia, di mana transfer fiskal di Indonesia itu bisa terdiri dari pemerintah pusat memberikan transfer keuangannya kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, maupun pemerintah di tingkat desa. Dan pemerintah provinsi itu juga memberikan transfer keuangannya dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi kepada desa. Dan kepada pemerintah kabupaten itu memberikan transfer fiskalnya kepada desa, sementara kepada pemerintah kelurahan itu tidak ada yang disebut dengan mekanisme transfer kepada kelurahan. Yang ada adalah pemberian alokasi. Karena apa? Kalau di tingkat kota, kelurahan itu bukan organisasi perangkat daerah. Kelurahan itu menjadi organisasi perangkat daerah. Dia bukan level pemerintahan tersendiri, begitu. Itu yang dilakukan. Dari bacaan kita tentang mekanisme transfer yang ada di pemerintah daerah ini, pemerintah Indonesia ini, kemudian kami mengembangkan yang namanya transfer beberapa skema yang disebut dengan TANE, yaitu transfer anggaran nasional berbasis ekologi, di mana ini akan memberikan skema insentif fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, maupun yang memungkinkan kepada desa secara langsung. Yang kedua itu yang disebut dengan TAP, transfer anggaran provinsi kepada kabupaten atau kepada desa secara langsung, dan transfer anggaran kabupaten di mana memberikan transfer penganggarannya dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Semuanya prinsipnya pemberian transfer ini berbasis insentif, berbasis kinerja. Jadi kinerja yang indikator-indikatornya telah ditetapkan oleh pemerintah untuk skema ini. Kerangka regulasinya seperti ini. Kami juga melakukan assessment kerangka regulasinya, di mana kerangka regulasi untuk TAPE, TAKE, TANE, dan semuanya itu sangat terkait dengan aturan-aturan perundangan yang ada di pemerintah Indonesia. Saya mau buka sesi diskusi dulu. Sejauh ini adopsi gagasan ini sudah dilakukan di 29 pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota, untuk adopsi skema ini. Dan peta adopsinya juga ada di dalam peta ini, di mana skema TAPE, transfer anggaran provinsi berbasis ekologi, itu kebijakannya sudah diterapkan di 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi NTB. Sementara untuk kebijakan TAKE itu ada di 24 kabupaten yang tersebar di lokasi ini, dan 2 kota juga sudah mengadopsinya, itu dalam bentuk ALAKE. ALAKE itu alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi, yang diterapkan di Kota Parepare dan Kota Palu.
dua-duanya di Pulau Sulawesi. Itu gambaran teoritis adopsi TAPE dan TAKE. Sebelum saya masuk ke operasionalisasi teknis skema kebijakan ini seperti apa, saya membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk diskusi atau pertanyaan lebih dulu terkait dengan gagasan atau konsepsi dasar ini. Saya kembalikan ke Mbak Meriana. Iya, terima kasih Pak Alam. Mungkin ada pertanyaan atau lemparan untuk diskusi dari teman-teman mengenai ini dibagi sama Pak Alam ya. Mungkin sekarang aspek teoritisnya dulu gitu ya. Apakah sudah menangkap mengenai transfer fiskal ekologis ini ya atau TFE. Dan kemudian nanti baru praktisnya begitu ya Pak Alam ya. Iya, iya. Jadi mungkin saya nggak tahu ini apakah masuk praktis atau teori begitu ya. Jadi ini pendekatan bisa dilakukan baik dari bawah maupun atau harus dari atas dulu Pak. Dari misalnya kalau tadi ya TAPE berarti provinsinya dulu gitu yang disosialisasi baru ini ke daerahnya atau itu lebih ke praktis nanti ceritanya ya Pak. Ya, itu nanti lagi ke bagaimana operasionalisasi gagasan ini begitu nanti. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya dulu? Mungkin bisa diteruskan saja dulu Pak Alam ya, mungkin akan lebih tergambar mungkin ya. Oke, Oh ini ada Pak, ada pertanyaan oke, ini dari silakan. Malik Ibrahim. Saya ingin bertanya bagaimana kinerja EFT Pemda saat ini, apakah terdapat target yang akan dicapai, lalu dalam penerapan insentif siapa yang mengawasi gitu. Oke, nah ini sudah masuk ke teknis ini, Oke. operasionalisasi ini. Ya, Ya, mungkin akan lebih mudah mungkin kita masuk teknis dulu Pak supaya bisa nangkep ya sebenarnya. benar, benar, benar. Oke, mangga Nah, Pak. dari bacaan-bacaan regulasi yang ada tadi, kami mengembangkan yang namanya dimulai dengan yang TAKE ya. Apa itu TAKE? Jadi sesuai dengan singkatannya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Jadi ini transfer keuangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa yang berkinerja baik di dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Ada beberapa hal, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini saya memberi contoh satu yang terkait dengan apa yang kita lakukan ketika mendorong TAKE ini dengan cara mereformulasi kebijakan ADD. Mungkin Bapak Ibu tahu atau mengenal yang disebut dengan ADD. ADD itu alokasi dana desa. Sementara ada lagi yang namanya dana desa. Ini dua hal yang berbeda ya, dana desa dan ADD itu. Kalau dana desa itu sumbernya dari pemerintah pusat dananya yang diberikan kepada pemerintah desa. Transfernya dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Sementara kalau ADD itu sumber dananya dari pemerintah kabupaten atau kota. Ada juga kota yang menerapkan ADD yaitu kota misalnya Sabang. Karena Sabang pemerintah Aceh tidak mengenal namanya kelurahan. Sehingga semua wilayah di Aceh itu namanya gampong atau desa. Jadi skema ADD itu hanya ada atau diberikan transfernya dari pemerintah kabupaten atau kota tadi kepada pemerintah desa. Nah, TAKE ini mereformulasi kebijakan desa. Jadi kami tidak melakukan dorongan untuk membuka pendanaan baru, tetapi dengan cara mereformulasi. Contohnya apa mereformulasi? Contohnya yang terjadi, contoh ini di Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Jayapura itu alokasi dana desanya itu dulu sebelum ada TAKE ya, sebelum ada TAKE mereka hanya membagi penggunaan dana alokasi dana desanya itu dengan dua rumus saja. Rumus yang sebelah kiri, yaitu alokasi dasar dan alokasi proporsional. Dulu begitu. Di mana pada saat itu berdasarkan aturan undang-undang desa yang ada, alokasi dasar
itu harus memberikan unit cost yang sama di setiap desa. Jadi bukan setiap desa menerima uang yang sama, tetapi unit cost-nya sama. Jadi dari jumlah desa yang ada di Jayapura itu terserap untuk alokasi dasar itu 86%. Kemudian sisanya sebesar 14% dari 86% itu dulu digunakan untuk alokasi proporsional. Alokasi proporsional itu digunakan berdasarkan kebutuhan desa yang dihitung dari jumlah penduduk, lokasi, indeks konstruksi wilayah misalnya, dan luas area. Itu 14%-nya. Nah, saat ini dengan adanya TAKE, kami mereformulasi yang diskresi alokasi proporsional. Yang tadinya 14%, kita gunakan 10% untuk proporsi, 4%-nya digunakan untuk alokasi kinerja ini. Di mana alokasi kinerja di Jayapura pada saat awalnya itu hanya 1%. 1% alokasi kinerja di Jayapura ini, mereka menggunakan namanya indeks desa membangun, yang indeksnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Jadi Kementerian Desa itu punya indeks desa membangun yang setiap desa itu per tahun diukur kinerja 3 aspeknya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian Punten Pak Alam, ini memang slide-nya masih yang slide yang gambar peta atau sudah berpindah? Oh, sorry, ini sudah berpindah saya. Ini masih ini ya, masih peta Masih ya? yang slide gambar peta, Pak. Oh, maaf. Oke, jadi ini contoh yang Jayapura tadi ya. Jadi sebelumnya mereka di yang alokasi dasar dan proporsional saja alokasinya. Belum muncul, Pak. Oh, tetap belum muncul ya? Oke, sebentar ya. Iya, sudah, Sudah? Pak. Oke. Ya, ini contoh skema TAKE di Jayapura, di mana sebelumnya alokasi dana desa itu dialokasikan di 2 rumusan itu, alokasi dasar dan proporsional. Kemudian gagasan TAKE ini adalah reformasi prosentase penggunaan dananya. Yang sebelumnya alokasi dana desa itu peruntukannya untuk dua alokasi ini, kita tambah menjadi 4 alokasi. Jadi ada alokasi baru yang disebut dengan alokasi afirmasi dan alokasi kinerja. Nah, alokasi kinerja inilah yang kita sebut dengan TAKE karena memasukkan prinsip-prinsip kinerja yang tadi yang saya sebutkan. Dan tadi itu, karena basis data yang digunakan adalah mengukur kinerja, pemerintah Kabupaten Jayapura itu menggunakan indeks desa membangun yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Desa selama per tahun. Tetapi sekarang indeks ini juga masih tidak digunakan lagi kabarnya karena mereka mau menggunakan indeks yang disebut dengan indeks SDGs desa. Nah, transformasi dari skema ini itu yang terjadi di Sigi, begitu, di mana indeksnya mereka membuat indeks sendiri dengan indikator seperti ini. Ini contoh, ini terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Ibrahim kalau nggak salah, di mana pemerintah Sigi membuat indeks yang namanya indeks Sigi Hijau untuk memberikan insentif fiskal kepada desanya. Ada 6 indikator yang dipakai oleh pemerintah Sigi untuk mengukur kinerja desa itu. Pertama, indikator terkait dengan pemulihan ekosistem, ada 3 aspek yang dilihat. Pengembangan ruang terbuka hijau itu ada 2 aspek yang dilihat. Pengelolaan persampahan itu ada 3
aspek yang dilihat. Sarana dan prasarana untuk pengelolaan lingkungan hidup itu ada 2. Kemudian pengembangan pertanian berkelanjutan itu juga ada 3. Dan mitigasi dan adaptasi lingkungan itu ada 2 hal yang dilihat. Nah, penetapan 6 indikator ini disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Sigi itu sendiri. Kebetulan Kabupaten Sigi memiliki perda yang disebut dengan Perda Sigi Hijau, di mana Perda Sigi Hijau itu berisi 6 hal ini. Sehingga inilah yang kemudian dipakai oleh mereka sebagai indeks untuk mengukur kinerja desa di dalam mendukung kebijakan Sigi Hijaunya. Ini yang menjadi salah satu implementasi yang ada di sini. Itu dari sisi TAKE ya. Nah, sementara untuk TAPE gimana untuk tingkat provinsi? Berbeda dengan secara definisi juga sama, nggak jauh beda. Jadi ini merupakan transfer keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota berdasarkan kinerja di dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Jadi dari pemerintah di atasnya kepada pemerintah di bawahnya. Nah, skemanya apa? Kalau Punten, tolong, mohon maaf, Mbak Tamira. Mbak Tamira, ya, oke, terima kasih. Nah, skemanya apa untuk TAPI ini? Skemanya adalah dengan memberikan reformasi kepada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota. Kalau Bapak Ibu pernah sering dengar ya, bahwa pemerintah provinsi itu selalu mengalokasikan anggaran kepada pemerintah kabupaten kota dalam bentuk namanya bantuan keuangan. Umumnya, bantuan keuangan itu diberikan untuk sektor-sektor infrastruktur. Dan berdasarkan aturan yang ada, memang ada definisi khusus yang disebut di dalam skema bantuan keuangan, yaitu diberikan untuk membantu kesenjangan, mengurangi kesenjangan antar daerah. Dalam hari ini antar kabupaten kota. Nah, seringkali yang dipakai oleh pemerintah untuk dasar pemberian bantuan keuangan ini untuk tujuan misalnya infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan ekonomi misalnya, itu merupakan skema-skema bantuan keuangan yang disediakan oleh pemerintah kepada pemerintah di bawahnya. Dan itu dibolehkan atau diatur di dalam undang-undang di dalam skema yang disebut dengan desentralisasi fiskal itu sendiri. Nah, sayangnya bantuan keuangan ini di dalam banyak kasus dalam prakteknya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasarannya itu begini. Dalam banyak hal disebut bahwa bantuan keuangan itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah itu sendiri. Tetapi kami pernah melakukan kajian tentang apakah memang bantuan keuangan itu untuk menjawab persoalan-persoalan kesenjangan itu sendiri. Dalam beberapa temuan, misalnya bantuan keuangan itu tidak serta-merta untuk menjawab nilai ideal tersebut, yaitu untuk menjawab persoalan kesenjangan antar daerah. Tetapi dalam prakteknya ditemukan bantuan keuangan ini sebagai instrumen politis yang digunakan untuk memberikan dukungan kepada daerah-daerah yang memiliki kedekatan emosional atau kedekatan politis. Contohnya kalau gubernurnya dari satu partai A, kemudian bupatinya dari partai yang sama, bantuan keuangan itu bisa diberikan secara cepat atau secara ideologis oleh mereka. Jadi bantuan keuangan ini seringkali merupakan
wilayah di mana akuntabilitasnya cukup rendah. Nah, karena apa? Indikator-indikator yang dipakai di dalam pemberian bantuan keuangan itu tidak terlalu jelas begitu. Dan yang kedua, diskresi untuk pemberian bantuan keuangan itu ada di kepala daerah. Ini yang menjadi salah satu gagasan kami untuk mereformasi pemberian skema bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota yang sebelumnya itu tidak akuntabel. Harapannya dengan skema yang disebut dengan performance based tadi menjadi akuntabel. Dasarnya adalah indeks mereka untuk kinerja yang baik di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan salah satu pelopor dari TAP ini adalah pemerintah di Kaltara, di mana mereka memulai dan mereka menginisiasi awal untuk pengembangan yang disebut dengan TAP Kaltara. Di dalam TAP Kaltara ini mereka mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan 5 indikator, yaitu pengendalian dan pencegahan dan pengendalian karhutlah di wilayah APL. Kenapa di wilayah APL? Karena berdasarkan kewenangan mereka di dalam pengelolaan lokasinya begitu. Yang kedua, penyediaan atau ketersediaan ruang terbuka hijau, di mana indikatornya juga sudah ditetapkan ada 3 hal yang dinilai. Terus kemudian persampahan ini juga menjadi bagian penting di dalam indikator TAP Kaltara. Yang keempat perlindungan air dan isu pencemaran udara di dalam skema Kaltara ini. Yang menarik adalah di pemerintah Provinsi Kaltara ini mereka sedang memasukkan untuk indikator baru yang disebut dengan indikator renewable energy, di mana memberikan insentif fiskal kepada kabupaten kota yang berinovasi atau memberikan penekanan pada upaya-upaya renewable energy. Kebijakan untuk menambah indikator sedang didiskusikan dan kebetulan saya terlibat di dalam mendiskusikan gagasan-gagasan indikator barunya. Ini operasional dari yang disebut dengan TAKI tadi begitu. Nah, saya lanjut dulu atau ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Ini ada pertanyaan, ini Pak Misbah Hasan mau menyampaikan sendiri. Oh, silakan Mas Misbah. Terima kasih Mas Alam, Mbak Merina ya. Iya, Mei aja boleh Pak. Oh Mbak Mai. Ya saya nyimak aja sebenarnya dan menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Alam ya terkait dengan IFT ini. Cuman memang tadi secara konsep itu kan IFT ini kemudian pendanaannya menggunakan insentif ya. Misalnya kalau yang TANE, misalnya provinsi-provinsi yang memenuhi indikator lingkungan hidup seperti Kaltara tadi sudah ditetapkan nanti akan mendapat insentif pendanaan fiskal gitu ya. Kemudian mungkin juga yang TAPE, misalnya dari provinsi ke kabupaten atau kota gitu ya. Nah itu mengapa yang dipilih adalah insentif fiskal ya, yang itu kemungkinan sebagian besar nominalnya mungkin akan lebih kecil dibanding dengan mengapa tidak menggunakan mandatory spending misalnya untuk kabupaten kota yang menerima. Ini kan ada banyak skema transfer ya. Nah itu kemudian dibikin aja mandatory spending untuk lingkungan hidup sekian persen misalnya. Kayak pendidikan kan 20% gitu ya. Kemarin kesehatan bisa 10%. Kenapa untuk lingkungan hidup ini tidak menggunakan skema mandatory spending itu? Yang kemungkinan pendanaannya akan lebih besar. Itu aja sih Pak Alam, Mbak Mai. Makasih. Terima kasih Pak Misbah, mewakili kami semua. Silakan Pak Alam.
Ya, terima kasih Mas Misbah. Ini menarik ini diskusinya karena dasar penyusunan gagasan ini pada saat itu adalah situasi di mana RUU Undang-Undang HKPD belum dikeluarkan ya. Revisi Undang HKPD itu hubungan keuangan pusat dan daerah. Di mana pada saat itu pembicaraan artinya kami menyusun gagasan ini berdasarkan situasi politik dan perundang-undangan yang ada, begitu. Di mana pada saat itu diskresi fiskal dan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan termasuk mandatori per sektor tadi itu tidak memungkinkan untuk dilakukan reformasi karena memerlukan reformasi aturan yang ada. Nah, kami menggunakan celah yang lebih operasional dari sisi kebijakan maupun dari sisi pelaksanaannya dibanding melakukan advokasi yang lebih luas, misalnya tentang mandatory spending yang tadi disebut oleh Mas Misbah, karena effort untuk political decision-nya itu lebih berat begitu ya, lebih berat di awal. Jadi, nah tetapi bukan tidak mungkin ini bisa dilakukan. Saya setuju bahwa itu memungkinkan untuk tetap didorongkan melalui skema mandatory spending-nya. Misalnya dengan tetap bahwa teman-teman bisa atau kita mengajak DPR, mengajak eksekutif untuk mendorong adanya mandatory spending untuk lingkungan hidup seperti yang diberikan kepada sektor pendidikan maupun kesehatan. Jadi bukan tidak mungkin, tetapi mungkin, tetapi pilihan waktu itu yang diambil oleh teman-teman masyarakat sipil berdasarkan kondisi regulasi yang ada dan memungkinkan itu dioperasionalkan, yaitu dengan cara tadi mereformulasi skema kebijakan yang ada tanpa harus memberikan penambahan beban anggaran. Yang kedua, mereformasi skema bantuan keuangan yang skemanya sangat diskretifnya ada di pimpinan daerah menjadi lebih terbuka lagi, menjadi lebih akuntabel. Itu sih jawabannya. Oke, Pak Misbah, mudah-mudahan ini. Mungkin saya jadi mau menambahkan sedikit ya, mungkin bukan menambahkan ya, menambahkan pertanyaan nih Pak ya, Silakan, Mbak. untuk menambah pemahaman juga gitu ya. Nah, kan Alam gitu ya, ini pemilihan atas insentif fiskal dan bukan mandatory spending ya, selain tadi alasan yang Pak Alam sebutkan gitu ya, juga karena apa ya, maksud saya gini, kalau saya lihat nih teman-teman misalnya di daerah ya, terutama misalnya di Dinas Lingkungan Hidup gitu ya, di beberapa kabupaten atau daerah, itu menangkap masalah lingkungan itu semata-mata di urusan sampah begitu ya. Jadi begitu mandatori itu langsung sebagian besar lari ke urusan sampah semua dan tidak terselesaikan juga sampai sekarang gitu ya. Jadi maksud saya mungkin dilihat dari sisi lainnya, apakah pendekatan insentif fiskal itu jadi mendorong daerah untuk lebih kreatif gitu ya, mendekati permasalahan dibanding hanya sekedar menyelesaikan mandatori saja gitu ya. Gimana Pak Alam? Ya bisa jadi karena tiap daerah itu kan isu persoalan lingkungannya juga beda-beda. Antara kota dengan kabupaten dengan provinsi itu kan juga beda-beda. Termasuk juga spesifik persoalan-persoalan lingkungan hidupnya. Misalnya di kota yang skema Alake itu yang ada di Parepare dan di Palu, mereka juga isu terbesarnya adalah persoalan sampah. Jadi isu-isu sementara yang ada di dalam kedua daerah itu adalah isu sampah. Tetapi memungkinkan untuk ditambah dengan isu-isu yang lain yang dirasa itu kemudian cocok dengan kebijakan daerah, visi misi daerah. Misalnya nih contoh ketika nanti pilkada tahun 2024, di mana
katakanlah wali kota Parepare yang terpilih kemudian ingin memasukkan isunya adalah isu air bersih begitu, instead of sampah. Jadi memungkinkan juga indikator-indikatornya itu disesuaikan dengan indikator-indikator daerah, di mana penekanan gagasan ini sebenarnya adalah mendorong mekanisme-mekanisme yang lebih akuntabel, lebih transparan, dan membantu pemerintah itu sendiri di dalam mencapai komitmen visi dan misinya atau komitmen politiknya. Contoh misalnya kenapa Kaltara itu mengambil sebelumnya itu mengambil cuma 5 indikator tadi. Karena itu refleksi dari visi misinya kepala daerah, visi misinya gubernur yang ada. Sehingga untuk membantu gubernur mencapai tujuan pembangunannya tersebut atau komitmen pembangunannya tersebut, mereka menggunakan instrumen transfer fiskal ini untuk meminta kabupaten kota juga berkontribusi mendukung visi misi mereka dengan cara membangun indikator-indikator ini tadi. Sama sebenarnya dengan Kabupaten Sigi tadi, yang mereka juga sudah punya instrumen Sigi Hijau dengan 6 indikator itu tadi. Itu sih, Bu Mei. Ya, terima kasih Pak Alam. Ini ada pertanyaan lagi dari saya nggak tahu ini Ibu atau Bapak ya, Fitra Jawa Tengah, ya Jateng. Penyusunan indeks desa atau kabupaten disusun oleh siapa? Mekanismenya bagaimana? Karena dilihat indeks Sigi dan Kaltara itu berbeda. Iya, nah kembali karena karakteristik dan visi misi daerah tadi itu juga beda. Penyusunannya tergantung dari pejabat atau OPD yang berwenang di sana. Contohnya kalau Kabupaten Sigi ketika mendorong Take Sigi, itu yang leadingnya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Karena Perda Sigi Hijau itu leading sektornya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Sementara contoh di Kabupaten Siak, itu Take-nya adalah leading sektornya Bapeda. Jadi Bapeda kemudian melakukan indeks namanya indeks Siak Hijau. Kebetulan di Siak juga namanya Siak Hijau. Indeks Siak Hijaunya itu dikembangkan oleh Bapeda. Jadi Bapeda melakukan assessment per tahun, dan kegiatan indexingnya itu tadi menjadi basis mereka untuk melakukan budgetingnya atau transfer fiskalnya atau insentif fiskalnya itu tadi. Jadi skema TAPE dan TAKE ini juga memberi kesempatan atau memunculkan kesempatan baru bagi daerah punya database di lapangan, bahwa sekarang Sigi atau beberapa provinsi dan kabupaten ini sekarang enak mereka punya data, kabupaten mana yang problem ekologinya sudah mulai terselesaikan, mana yang belum, mana yang ini. Itu dengan mereka melakukan indexing dan assessment per tahun, memaksa mereka juga melakukan reformasi birokrasinya untuk pengembangan database yang lebih baik. Dan menarik, sebagai informasi, ini menarik loh, pendekatan ini juga sekarang tidak hanya dipakai untuk isu ekologi. Kabupaten Luwu Utara yang juga mengadopsi, baru-baru ini mengadopsi, mereka mengkombinasikan nih isu ekologi dengan isu kemiskinan di tingkat daerah. Kemiskinan yang di tingkat daerah itu yang menarik adalah Luwu Utara menggunakan indikator stunting. Karena kasus stunting di Luwu Utara itu tinggi sekali, jadi mereka menggabungkan isu kerusakan ekologi bagian dari skema transfer bersama dengan isu stunting dan isu stunting. Sementara kalau di Kuburaya dan di Maros mereka memasukkan isu terkait dengan gendernya, gender mainstreaming. Jadi artinya sebagai pendekatan atau mekanisme insentif ini tidak melulu pada isu-isu ekologi ya.
isu ekologi ini sebagai awal kita menggagas ini, tapi kemudian sesuai dengan kebutuhan daerah, mereka ingin menggabungkan itu menjadi insentif fiskal yang lebih terintegrasi. Itu bisa jadi juga insentif fiskal yang supaya terintegrasi, bisa jadi insentif fiskal untuk SDGs begitu, tetapi menggunakan mekanisme seperti ini. Itu sih dari saya, Mbak Mei. Oke, Pak Alam. Terima kasih. Mangga dilanjutkan, Pak Alam. Ini gambarnya yang peta ini ya? Ya, oke. Nah, kemudian saya bicara tentang dampak, ini beberapa dampak-dampak yang sudah terjadi, begitu ya, di mana pendekatan EFT ini kemudian memicu daerah untuk mulai mengembangkan komitmen-komitmen baru untuk mempromosikan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan itu sendiri. Contohnya di Kaltara justru kemudian ada kesadaran untuk mendorong skema yang disebut dengan Payment Environmental Services atau imbal jasa lingkungan. Di mana sekarang pemerintah Kaltara mengintegrasikan pendekatan imbal jasa lingkungan itu dengan skema Ecological Fiscal Transfer ini. Dan yang baru-baru ini juga mulai memasukkan skema renewable energy di dalam mekanisme yang baru begitu. Yang kedua di Jayapura juga mulai ada kesadaran nih. Oh, ternyata penting untuk membangun desa atau kampung istilah di Jayapura untuk juga aware atau ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Makanya di Jayapura juga muncul kebijakan yang disebut dengan kampung ekonomi hijau, di mana tekanan investasi atau tekanan terhadap illegal logging di Jayapura itu cukup tinggi. Isu-isu deforestasi, degradasi hutan dan lahan di Jayapura juga sangat tinggi, sehingga pemerintah kabupaten mengembangkan namanya kampung ekonomi hijau. Nah, kampung ekonomi hijau ini itu memberi arahan agar penggunaan dana TAKE ini bisa memberikan insentif ekonomi bagi kampung ekonomi hijau itu tersendiri. Dan turunan dari pengembangan kampung ekonomi hijau ini di Kabupaten Jayapura, sekarang mereka mulai memikirkan namanya BUMKAM atau badan usaha milik kampung atau milik desa berbasis aktivitas ekonomi hijau atau ekonomi biru, di mana mereka sudah mulai memikirkan keberlanjutan ekonomi itu sendiri dan mulai untuk mengurangi ancaman-ancaman terhadap kerusakan lingkungan, karena itu berdampak sekali pada ekonomi mereka. Terus yang kedua, dampak EFT ini diakui atau tidak bahwa gagasan ini juga menjadi rujukan untuk kebijakan revisi Undang-Undang HKPD yang sudah terjadi di tahun 2022, di mana kebijakan Undang-Undang HKPD, di dalam Undang-Undang HKPD waktu itu pendekatan performance base itu tidak digunakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sekarang pendekatan performance base ini dipakai atau masuk di dalam prinsip-prinsip dasar di dalam pemberian transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan ini terrefleksi dari beberapa hal yang nanti saya sampaikan. Ini catatan berapa uang yang dialokasikan secara total dari penggunaan TAPE dan TAKE atau ALAKE ini. Dan meskipun demikian masih ada 4 pemerintah daerah yang regulasi TAPE dan TAKE-nya ada, namun belum mengalokasikan di dalam APBD-nya, yaitu Provinsi Aceh. Tapi Provinsi Aceh sudah Provinsi Aceh sudah mulai membentuk tim untuk melakukan. Punten, ini Bu N.A. Tanjung bisa di mute.
ya Provinsi Aceh sudah membentuk tim assessment untuk melakukan assessment di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang kedua Kabupaten Bener Meriah. Sebenarnya Kabupaten Bener Meriah sudah mengalokasikan lewat skema bantuan keuangan khusus, dan Kabupaten Musi Banyuasin dan Lombok Tengah. Jadi kebijakan yang ada, tetapi dari sisi APBD-nya mereka masih siapkan untuk tahun 2024. Nah, dampak lain sebenarnya adalah kita juga nggak memperkirakan ternyata pendekatan-pendekatan TAPE atau TAKE ini memberikan unintended outcome begitu ya bagi pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa begitu. Nah, contoh di Kaltara itu pada saat itu dengan adanya dana TAPE ini menarik untuk penyelesaian ekonomi pasca COVID, di mana pada saat COVID di Indonesia dan di banyak negara terjadi, ekonominya menurun khususnya untuk pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang sebagian besar jualan di sekolah itu harus tutup di Kaltara. Dan khususnya di Kabupaten Tanah Tidung. Ini yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian ketika ada ada dana TAPE ini, Kabupaten Tanah Tidung menggunakan itu untuk kegiatan renewable energy, yaitu dia menggunakan solar panel untuk hutan kotanya. Jadi listrik yang ada di taman kota atau hutan kota itu kemudian menjadi wilayah yang hidup, wilayah di mana masyarakat bisa berjualan di sana, ekonomi masyarakat tumbuh, pedagang-pedagang juga bisa, pedagang-pedagang yang tadinya tutup bisa berjualan di lokasi tersebut. Dan cerita yang menarik dari Kaltara juga ada di Kabupaten Nunukan, di mana mereka isu persampahannya sekarang menjadi kegiatan sirkular ekonomi. Karena Pemda Nunukan itu menggunakan dana TAPE-nya untuk diturunkan menjadi kebijakan di tingkat kabupaten, menjadi skemanya TAKE Kaltara, di mana indikator-indikatornya adalah indikator pengelolaan persampahan dan dikaitkan dengan sirkular ekonominya. Misalnya dengan cara bagaimana pengelolaan sampah tadi itu untuk kegiatan ekonomi. Jadi Kabupaten Nunukan juga dalam waktu dekat itu menyusun atau mengembangkan namanya BUM Kabupaten, Badan Usaha Milik Kabupaten, untuk pengelolaan sampah untuk kegiatan sirkular ekonominya. Dan basisnya adalah dari desa-desa yang berkinerja baik di dalam pengelolaan salah satunya aspek persampahan itu sendiri. Itu contoh dampak-dampak yang lain. Kemudian juga di Kabupaten Siak itu menariknya memunculkan semangat baru di tingkat desa untuk mempromosikan agenda-agenda perlindungan lingkungan hidup, di mana desa juga mulai aktif bukan hanya menyediakan kerangka kebijakan desa untuk pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga memberikan alokasi anggaran kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan yang menarik juga bagaimana sekarang TAKE di Siak ini juga terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerahnya mereka itu sendiri. Dampak lainnya di Riau, di Siak pada saat itu jumlah titik api di Kabupaten Siak itu juga menurun. Nah, mengapa ini penting untuk diadopsi ya? Satu, bahwa instrumen fiskal dengan skema ini tidak menambah besaran anggaran sebenarnya. Karena apa? Pendekatan ini lebih pada mereformulasi, bukan melakukan advokasi alokasi baru, bukan. Tetapi yang mungkin tadi disebut Mas Misbah tadi sebagai mandatory spending. Kalau mendorong mandatory spending artinya memaksa daerah untuk melakukan itu, di mana
di mana akan ada beberapa resistensi kepada kabupaten atau daerah atau provinsi yang diskresi fiskalnya nggak memungkinkan untuk dilakukan penambahan atau mendorong mandatori tadi misalnya. Sehingga dengan cara mereformulasi ini sangat mungkin untuk itu diadopsi oleh pemerintah daerah begitu. Yang kedua, seperti contoh tadi, ini memperkuat koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintah daerah dan tingkat pemerintah desa maupun pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Dan ini akan memperkuat agenda-agenda supervisi dan pendampingan dari pemerintah di atasnya kepada pemerintah di bawahnya. Dan yang ketiga, ini juga akan memberikan akuntabilitas bagi daerah-daerah atau kepala-kepala daerah yang memiliki diskresi fiskal yang kuat di dalam skema ini. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan ya yang terjadi di dalam penerapan atau implementasi TAP dan ALAKE ini. Pertama dari kita tahu adalah persoalan ketersediaan data ini juga cukup serius. Nah, di beberapa daerah akhirnya mereka turun lapangan langsung seperti yang terjadi di Sigi, di Siak, di Kuburaya. Mereka membentuk tim yang disebut dengan tim TAKE, kalau mereka nyebut tim teknis TAKE, untuk memobilisir tim pemerintah melakukan assessment ini. Dan yang menarik sekarang Kabupaten Bulungan itu assessment-nya berbasis aplikasi. Jadi pemerintah desa tinggal mengisi online system yang kemudian masuk ke dalam sistem mereka dan memudahkan untuk pemerintah di Bapeda, khususnya Bapeda Bulungan, untuk melakukan indexing begitu. Nah, yang kedua terkait dengan keberlanjutan anggaran. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri, keberlanjutan anggaran, khususnya ketika kasus-kasus pentingnya ada refocusing yang terjadi, yang diberikan oleh teman-teman oleh pemerintah pusat. Contoh adalah kemarin ketika COVID itu pemerintah minta ada anggaran-anggaran pemerintah yang mulai difokuskan kepada penanganan COVID. Nah, dugaan kami itu di tahun 2024 juga akan terjadi, yaitu untuk kegiatan pemilu. Karena kegiatan pemilu membutuhkan uang yang cukup besar, beberapa agenda-agenda atau beberapa skema bantuan keuangan juga kemungkinan akan berkurang. Tetapi untuk skema reformulasi ADD itu memungkinkan akan tetap stabil, akan tetap terjadi. Dan yang ketiga, ini koordinasi antar kementerian dan lembaga itu juga masih lemah untuk memperkuat agenda-agenda khususnya insentif fiskal berbasis ekologi di tingkat pusat. Itu sedikit catatan dari saya, Mbak Mei. Silakan bila ada pertanyaan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin dari peserta kuliah ataupun teman-teman tamu dari luar yang masih ingin ditanyakan. Mungkin dari saya dulu sambil menunggu ya. Pak, silakan aja nanti kalau ada yang mau ini ya, mengangkat tangan atau langsung saja bertanya gitu ya. Ini ada beberapa penasaran saja sih Pak Alam ya gitu. Lihat ini ya, tadi ada energi ya. Bagaimana dengan penggunaan TAPE, TAKE, dan ALAKE ini untuk masalah sanitasi ya? Karena tadi tampaknya ada apa ya? Kayaknya kalau infrastruktur gitu ya, apakah itu cuma jalan dan sanitasi itu bagaimana gitu ya posisinya gitu? Karena kalau kita lihat misalnya masalah stunting pun kadang-kadang kan disebabkan juga karena masalah sanitasi yang rendah begitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, ini dari tadi saya lihat daerah-daerah yang dibahas ini di luar Jawa ya Pak. Apakah ada masalah dengan
pelaksanaan Take dan Alake di Jawa atau bagaimana gitu sebenarnya? Itu mungkin Pak Alam. Iya, terima kasih Bu Mei. Yang pertama tentang sanitasi, itu juga sangat memungkinkan sekali untuk memasukkan indikator-indikator sanitasi di dalam skema itu. Nah, cuman kalau tergantung dari yang disebut dengan sanitasi tadi, kalau itu pendekatannya infrastruktur untuk sanitasi, kami sih menyarankan itu untuk masuknya ke dalam skema DAK tuh. DAK itu memungkinkan sekali loh itu sebenarnya untuk untuk didorong dengan berdasarkan basis kinerja juga begitu. Jadi isu infrastruktur untuk pengelolaan lingkungan hidup di sini melalui skema DAK itu juga sangat memungkinkan. Cuman terus terang waktu itu kita sudah eksplor peluang itu dengan Bappenas, kemungkinan-kemungkinan penggunaan DAK untuk menggunakan mekanisme yang sama dengan skema yang ini, performance based, kemudian juga dengan target-target tertentu. Sudah cukup banyak diskusi, cuman memang itu belum diadopsi aja. Itu sih. Jadi kalau kemudian ini mau didorong ke skema sanitasi karena pemerintah Indonesia juga punya program sanitasi yang cukup kuat, misalnya di PUPR begitu, itu sangat memungkinkan sekali memang untuk bisa dilakukan, Bu Mei. Nah, yang kedua tentang adopsi di Jawa sebenarnya ada juga tadi Bu di Trenggalek yang sudah ada tuh di Trenggalek itu di Jawa Timur. Kebetulan skemanya mereka ini dalam bentuk kompetisi lomba desa. Jadi bukan lomba desa, istilah mereka Adipura Desa. Dalam skema Adipura Desa, di mana skemanya hampir sama, bukan hampir, tapi skemanya sama, yaitu memberikan insentif yang cukup baik kepada desa yang berkinerja baik untuk pengelolaan lingkungan hidupnya. Walaupun pada saat itu awal-awalnya mereka menggunakan indikator-indikator yang dipakai untuk penghargaan Adipura. Karena harapannya dengan desa berkontribusi untuk sesuai dengan kriteria Adipura, Kabupaten Trenggalek juga bisa dapat itu. Dan hasilnya luar biasa bagus itu Trenggalek itu, karena desa penerima Take-nya itu kemudian secara ekonomi berkembang karena mereka sekarang mengembangkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu dalam kerangka pengembangan ekonomi ekowisata misalnya. Jadi penggunaan dana-dana itu untuk membantu ke pengelolaan dikembalikan untuk fungsi-fungsi pemulihan ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai green investment atau ekonomi hijau ini, investasi hijau itu. Oke, baik, terima kasih Pak Alam. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tampaknya mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin atau Mas siapa tadi di depan Mas Malik Ibrahim tadi apakah sudah terjawab belum? Pertanyaannya yang pertama tadi. Sudah Bu, tapi mungkin terkait pengawasan itu ya Pak Alam ya. Nah itu siapa saat ini yang berwenang dalam mengawasi apakah tadi jika dibahas terkait eksternalitas yang ingin dicapai melalui skema EFT ini, apakah betul-betul dapat memenuhi indikator yang sudah dibuat begitu Pak Alam? Terima kasih. Oke, Mas Malik, terima kasih pertanyaannya. Iya, satu untuk melakukan fungsi monitoring atau pengawasan itu ada dua. Pertama, di tingkat internalnya pemerintah sendiri, itu tim teknis Take tadi itu juga melakukan fungsi pengawasan dengan cara itu tadi, satu, mengevaluasi kembali asesmennya setiap tahun, dan itu dilakukan oleh OPD yang ditunjuk untuk
untuk leading di inovasi ini. Contoh kalau di SIA tadi Bapedanya yang leading, Bapeda atau DPMD ya di SIA itu saya lupa. Terus kemudian kalau di SIGI itu Dinas Lingkungan Hidup yang leading untuk itu. Kalau di Kuburaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang leading di situ. Jadi peran tim assessment itu juga sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan khususnya pasca penggunaan dana TAP maupun TAKE-nya. Nah, di tingkat eksternal itu beberapa pihak juga mulai melakukan analisis atau evaluasi terhadap penerapan skema ini. Dan menarik juga nih kalau kemudian teman-teman masyarakat sipil sekarang juga melakukan advokasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Kemendagri ini kan apa ya istilahnya bapaknya daerah lah, bapaknya pemerintah daerah begitu ya. Bagaimana kemudian Kemendagri juga melihat gagasan-gagasan ini masuk di dalam kebijakan pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah dalam catatan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil, Kemendagri saat ini sedang menggunakan namanya indeks tata kelola lingkungan kalau nggak salah, tata kelola lingkungan hidup, yang sebenarnya indeks ini bisa dipakai untuk melakukan tadi pengukuran kinerja bagi daerah tadi, gitu. Itu sih catatan. Ya, jadi bisa dibilang institusi yang melakukan pengawasan itu tidak rigid gitu ya. Jadi di daerah bisa berbeda-beda begitu ya, tergantung mungkin instansi apa di daerah yang menangkap ini ya, Pak Alam ya. Ya benar. Dan yang diberi mandat oleh kepala daerah begitu. Oke. Jadi kepala daerah tiap daerah itu ternyata punya cara pandang berbeda-beda ya untuk mengimplementasi TAPE, TAKE, dan ALAKE ini gitu ya, kurang lebih begitu ya Pak ya. Ya. Nah ini kalau banyak indeks gitu kan kita sekarang, saya cuma ngebayangin aja sih Pak ya, misalnya KLHS ya dengan indeks SDGs, terus nanti ada indeks lingkungan hidup khusus, ini apa nggak terlalu banyak indeks ya? Kalau saya lihat jadi kayaknya kerjaannya cuma mau indeks yang mungkin pendekatannya beda-beda. Iya, makanya sebenarnya kalau di daerah sendiri kan indeksnya ini untuk kepentingan daerah ya. Kan indeks antar daerah, indeks yang kalau TAKE ini karena kepentingan tadi jurisdiction, pendekatannya kan jurisdiction approach, karena jurisdiction approach itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah itu sesuai dengan target pemerintah, visi misi kepala daerah begitu. Nah, begitu nanti dinaikkan di tingkat pemerintah di atasnya mengikuti skema-skema yang lain. Meskipun sebenarnya yang menarik kan seperti tadi gagasan Kementerian Dalam Negeri yang mau mendorong namanya indeks tata kelola lingkungan begitu. Nah, ketika ini diterapkan dipakai oleh pemerintah, digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, memungkinkan sekali sebagai indeks dasar TAKE misalnya atau TAPE misalnya, tetapi tetap daerah akan punya kriteria tersendiri. Mungkin dengan menambahkan kriteria wajib disediakan oleh pemerintah sebagai pengukuran transfer anggaran nasionalnya misalnya, kemudian ketika menjadi transfer anggaran provinsi bisa jadi itu provinsi menambahkan lagi indeks atau kriteria yang dibangun oleh pemerintah provinsi itu sendiri yang tidak ada di dalam indeksnya atau kriteria pemerintah pusat misalnya. Memungkinkan sekali untuk disinergikan atau disinkronisasikan. Tapi kembali memang Bu Mei bahwa koordinasi antar KL, antar ini juga masih menjadi tantangan bagi pengembangan instrumen ini begitu. Ya, sehingga yang kita takutkan kan jadinya kayaknya daerah itu terbebankan ya untuk memenuhi Iya. atau ini indeks-indeks itu tanpa akhirnya mengerjakan dengan benar implementasinya. Iya. Oke.
Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Flor atau peserta. Ya, mungkin buat teman-teman S1 mungkin cukup berat ya Pak menangkap, tapi saya yakin itu bisa jadi masukan awal. Jadi eh, kemarin juga pembicara-pembicara sebelumnya begitu ya. Ini seperti saya katakan tadi, ini yang berkaitan sama instrumen ekonomi ini memang hal yang baru begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini jadi masukan untuk mereka begitu ya saat mereka nanti menjadi lulusan gitu ya, lulusan sarjana ya, dan Iya, kemudian di daerah-daerah, kementerian dan sebagainya begitu ya, itu bahwa ada hal-hal yang bisa dikerjakan dari dibanding cuma atau tidak hanya urusan teknis saja begitu ya pendekatan yang dilakukan gitu ya. Kadang-kadang memang kita kurang sosialisasi atau kurang informasi begitu ya Pak ya, sehingga macet ya semua idenya gitu ya. Konsep idenya itu macet karena tidak tahu harus membawa kemana ya jalan keluarnya gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Alam Surya Putra ini sudah hadir di kuliah Kapita Selekta pada siang hari ini, walaupun di jam yang cukup berat begitu ya. iya. Jadi mudah-mudahan saya minta izin juga Pak ini direkam dan biasanya kami masukkan juga di YouTube akun Teknik Lingkungan begitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini yang mungkin saat ini masih belum menangkap itu ya bisa mengulang kembali atau pada saat mereka membutuhkan itu bisa menyaksikan kembali ya video dari Pak Alam ya supaya pemahaman terhadap ini akan lebih baik dan apa yang sudah diperjuangkan dan diinisiasi teman-teman ya termasuk Pak Alam dan kawan-kawan dari Asia Foundation ini juga bisa diimplementasikan dengan lebih baik di masa mendatang gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alam Surya Putra dan terima kasih banyak kehadiran peserta kuliah mata kuliah Kapita Selekta dan teman-teman lain dari saya tutup dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hmm. Ya, terima kasih Bu Mei. Terima kasih Terima kasih untuk Pak segala Alam kita. atas waktunya. Mohon maaf atas miss-miss yang terjadi sebelumnya. Tidak apa-apa Bu, sama-sama. Ya, semua izin pamit. Ya, terima kasih Pak Alam.